Bayangkan sebuah tanah yang dikelilingi gunung, hutan lebat, sungai berliku, dan rawa yang sunyi. Tanah yang berkali-kali ingin ditaklukkan, namun selalu membuat penyerangnya pulang dengan keraguan. Dalam sejarah Nusantara, nama Sunda hampir selalu muncul sebagai latar, bukan sebagai tokoh utama, bukan sebagai pusat cerita. Buku-buku sejarah lebih gemar mengagungkan Majapahit, Sriwijaya, atau Mataram. Sementara Sunda kerap digambarkan sederhana, kerajaan agraris yang tenang, damai, dan dianggap tidak memiliki ambisi besar. Namun, di balik cerita itu tersembunyi sebuah fakta yang jarang dibicarakan. Leluhur Sunda bukan bangsa yang lemah. Mereka adalah ahli strategi. Keberadaannya diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan besar pada zamannya. Catatan sejarah menunjukkan satu hal yang janggal. Wilayah Sunda bukan wilayah yang mudah ditaklukkan. Berkali-kali kekuatan besar dari luar mencoba menguasainya. Dan berkali-kali pula mereka gagal sepenuhnya. Bukan karena tanah ini miskin, bukan pula karena tidak bernilai. Justru sebaliknya. Sunda memiliki kekayaan, posisi strategis, dan jalur yang penting yang seharusnya menggoda siapapun untuk menaklukkannya. Lalu, mengapa mereka bertahan begitu lama? Mengapa kerajaan besar tak pernah benar-benar menguasai tanah ini tanpa perlawanan serius? Dan yang lebih aneh, mengapa kecerdasan militer Sunda justru menghilang dari narasi utama sejarah? Berbeda dengan kerajaan besar yang mengandalkan ekspansi terbuka dan penaklukan besar-besaran, leluhur Sunda memilih jalan yang jauh lebih halus dan justru lebih efektif. Mereka tidak membangun imperium luas, mereka menguasai ruang strategis, jalur perdagangan, pegunungan, hutan lebat, daerah-daerah yang sulit ditembus. Benteng alam Sunda, gunung, sungai, hutan, dan rawa sering dianggap sebagai hambatan. Namun, bagi leluhur Sunda, itulah senjata utama. Mereka memahami medan secara ekstrim, setiap jalur masuk, setiap aliran sungai, setiap celah gunung dipahami sebagai bagian dari sistem pertahanan hidup. Alih-alih membangun benteng besar yang mudah dikenali, mereka menjadi alam itu sendiri sebagai benteng. Musuh yang masuk ke wilayah Sunda tidak hanya menghadapi pasukan, tetapi juga medan yang membingungkan, melelahkan, dan perlahan mematahkan mental. Ini bukan perang biasa, ini adalah perang non-konvensional, konsep yang jauh mendahului perang gerilya modern. Kerajaan besar mungkin memiliki tentara lebih banyak, namun Sunda memiliki satu hal yang jauh lebih berbahaya: kendali atas ruang. Dan dalam strategi perang, menguasai ruang seringkali lebih penting daripada sekedar jumlah pasukan. Namun, kekuatan Sunda tidak berhenti di medan perang.
Leluhur Sunda juga menguasai seni yang lebih sulit, diplomasi tingkat tinggi. Mereka tahu kapan harus bersekutu, kapan harus menjaga jarak, dan kapan harus menutup diri sepenuhnya. Hubungan Sunda dengan kerajaan-kerajaan besar selalu berada di wilayah abu-abu. Tidak sepenuhnya tunduk, namun juga tidak selalu konfrontatif. Strategi ini membuat Sunda sulit dipetakan sebagai musuh langsung bagi kerajaan besar. Menyerang Sunda berarti risiko tinggi dengan keuntungan rendah, dan itu menciptakan ketakutan sendiri. Sunda tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dimanfaatkan, dan tidak bisa ditekan begitu saja. Dalam banyak kasus, kerajaan besar justru memilih berdagang atau menjaga hubungan netral daripada memaksakan kekuasaan. Inilah kecerdasan strategis yang jarang dihargai oleh sejarah modern. Karena sejarah lebih menyukai kisah penaklukan berdarah daripada kemenangan yang terjadi tanpa perang. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Jika leluhur Sunda begitu cerdas dan strategis, mengapa peran mereka nyaris tenggelam dalam buku sejarah? Jawabannya sederhana. Siapa yang menulis sejarah? Narasi besar Nusantara banyak dibentuk oleh pihak yang menang dan oleh kolonialisme yang datang kemudian. Sejarah militer dinilai dari luas wilayah taklukan, bukan dari kemampuan bertahan dan mengendalikan diri. Strategi Sunda yang dipensif, tersembunyi, dan berbasis keseimbangan dianggap tidak heroik, tidak spektakuler, tidak layak diagungkan. Padahal bertahan ratusan tahun tanpa runtuh adalah pencapaian strategis yang luar biasa. Kolonialisme Eropa pun enggan mengakui satu hal, bahwa leluhur Nusantara termasuk Sunda memiliki kecerdasan militer dan politik tinggi tanpa perlu bimbingan Barat. Mengakuinya berarti meruntuhkan narasi superioritas kolonial. Maka kita itu diperkecil, disederhanakan, atau dihapus perlahan. Yang menarik, strategi leluhur Sunda tidak hanya hidup dalam sejarah perang, tetapi tertanam dalam budaya dan falsafah hidup. Kehati-hatian, keseimbangan, pengendalian diri, kemampuan membaca situasi, semua itu tercermin dalam pepatah, adat, hingga struktur sosial masyarakat Sunda. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan pada menyerang, melainkan pada kemampuan bertahan tanpa kehilangan jati diri. Budaya Sunda adalah arsip strategi yang masih hidup. Hanya saja kita jarang membacanya dengan kacamata yang tepat. Jika kita jujur membaca sejarah, satu kesimpulan tak bisa dihindari. Leluhur Sunda bukan bangsa yang kalah, bukan bangsa yang lemah, dan bukan bangsa yang tertinggal. Mereka adalah ahli strategi yang memilih jalan berbeda, jalan yang sunyi, tidak terlalu terlihat, namun sangat efektif.